Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran IPS. Hari ini masih tentang perubahan sosial budaya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya, siswa dapat menjelaskan faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya, siswa dapat menjelaskan perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya, apa itu perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya ada dua kata di sini, yaitu perubahan sosial dan perubahan budaya. Perubahan sosial berarti perubahan unsur-unsur sosial, misalnya nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, serta interaksi sosial. Sedangkan perubahan budaya lebih kepada perubahan pola pikir, misalnya sistem kepercayaan, sistem mata pencaharian, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, bahasa, kesenian, dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Hari ini akan kita bahas lagi supaya kalian lebih memahaminya ya. Oke, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya ada 7 kemarin ya. Nah, kita bahas lagi satu persatu. Yang pertama adalah bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi secara lambat. Nah, ini sudah dicontohkan pada gambar. Nah, contohnya adalah kehidupan masyarakat dari zaman primitif sampai ke zaman modern yang membutuhkan waktu ribuan tahun. Nah, makanya perubahan masyarakat yang seperti ini digolongkan sebagai perubahan yang terjadi secara lambat. Nah, dari masa primitif kemudian menuju tradisional hingga modern membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Bentuk perubahan sosial budaya yang kedua yaitu perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, kita contohkan adalah revolusi industri yang terjadi di Inggris. Walaupun terjadi dalam kurun waktu 100 tahun, kurang lebih 100 tahun, tapi ini termasuk perubahan sosial budaya yang terjadi secara cepat karena ini merubah sendi-sendi dasar dari kehidupan masyarakat ya. Bentuk perubahan sosial yang ketiga yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil. Nah, contohnya adalah mode pakaian dan mode rambut. Nah, disebut sebagai perubahan yang pengaruhnya kecil karena hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat saja. Yang keempat, bentuk perubahan sosial budaya yaitu perubahan yang pengaruhnya besar. Di sini dicontohkan yaitu ketika terjadi reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Nah, akibat reformasi ini terjadi perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Lalu kita akan membahas mengenai faktor penyebab perubahan sosial budaya. Faktor penyebab perubahan sosial budaya kita bisa bagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain, pertama, perubahan jumlah penduduk. Jadi, perubahan jumlah penduduk ini adalah faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Contoh, ketika terjadi urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota, ini akan membawa perubahan yang sangat besar kepada kota maupun desa. Jumlah penduduk kota akan semakin banyak sehingga kota akan semakin sempit. Nah, akan mengakibatkan pemukiman kumuh di kota. Sedangkan untuk di desa, maka penduduknya akan semakin berkurang. Dengan demikian, lahan-lahan pertanian yang ada di desa akan terbengkalai karena kekurangan tenaga kerja. Faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial budaya berikutnya yaitu adanya penemuan. Penemuan ini kita bagi menjadi 3, yaitu discovery, invention, dan inovasi. Discovery ini adalah penemuan baru yang benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Kita contohkan ketika penemuan bohlam lampu pertama kali oleh Thomas Edison. Nah, itu tergolong sebagai discovery. Sedangkan invention yaitu penemuan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan masyarakat. Misalnya ketika lampu tadi sudah diciptakan, kemudian sudah diterapkan atau dipakai oleh masyarakat, maka penemuan itu tergolong sebagai invention. Sedangkan inovasi yaitu penemuan baru tersebut sudah menyebar dan dimanfaatkan secara luas, kemudian terjadi pembaharuan lagi. Misalnya lampu tadi sudah berkembang yang asalnya hanya berupa lampu pijar untuk menerangi ruangan, sekarang manfaatnya lebih banyak lagi.
untuk aksesoris, untuk keindahan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh atau perbedaan dari discovery, invention, dan inovasi. Faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial budaya berikutnya yaitu adanya pertentangan atau konflik. Di sini dicontohkan terjadinya pertentangan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu yang tepat pada saat membacakan proklamasi. Nah, jadi di sini terjadi konflik antara golongan tua dan golongan muda untuk menentukan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Golongan tua menginginkan waktu proklamasi itu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama Jepang, sedangkan golongan muda menginginkan proklamasi dipercepat. Berikutnya, faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial budaya yaitu adanya pemberontakan atau revolusi. Contohnya adalah revolusi Prancis dan reformasi tahun 1998 di Indonesia. Sedangkan faktor penyebab perubahan sosial budaya berupa faktor eksternal. Yang pertama yaitu lingkungan alam atau fisik. Bagaimana bisa lingkungan alam itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Nah, kita contohkan di sini, ketika terjadi bencana longsor, lingkungan alamnya berubah. Nah, kemungkinan masyarakat setempat kan harus meninggalkan tempat tinggalnya. Di tempat tinggal yang baru, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru tersebut. Misalnya, cara berpakaian, cara berbicara, dan mata pencahariannya. Faktor eksternal yang berikutnya yaitu peperangan. Contohnya adalah ketika terjadi perang antara Amerika dengan Irak. Amerika sebagai pihak pemenang berupaya mempengaruhi sistem politik, sosial, dan budaya yang ada di Irak. Misalnya saja terjadi perubahan terhadap emansipasi kaum perempuan di Irak. Faktor eksternal berikutnya yaitu kontak budaya dengan masyarakat lain. Kita contohkan kontak budaya masyarakat Indonesia dengan kebudayaan Barat. Nah, kontak budaya ini bisa membawa pengaruh positif maupun negatif. Pengaruh positif misalnya akan terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengaruh negatifnya mungkin masyarakat akan bersikap westernis atau kebarat-baratan. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya kita golongkan yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Masyarakat yang tinggal di pedalaman atau hutan-hutan belantara, di mana mereka tidak pernah berinteraksi atau berhubungan dengan dunia luar. Dengan kehidupan mereka yang terasing, menyebabkan mereka akan sulit berkembang dan memperkaya budayanya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Kita contohkan, masyarakat yang tinggal di pedalaman atau hutan-hutan belantara tadi, mereka tidak mendapatkan akses pendidikan. Nah, dengan ilmu pengetahuan yang terlambat mengakibatkan mereka lambat juga dalam perubahan sosial budaya. Yang ketiga, faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah sikap masyarakat yang tradisional. Sikap masyarakat yang tradisional di sini berarti maksudnya masyarakat sendiri yang menolak terhadap segala sesuatu yang bersifat perubahan atau modern. Masyarakat itu menutup diri terhadap orang asing atau budaya luar. Nah, di sini dicontohkan suku Baduy Dalam yang ada di Banten. Ketika pemerintah ingin membantu kehidupan mereka dengan ingin mendirikan sekolah di sana, ingin membangun listrik di sana, tapi masyarakat Baduy Dalam ini menolak dengan alasan karena nanti akan terjadi perubahan yang merusak alam mereka. Nah, suku Baduy Dalam ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam suku primitif karena mereka ini sudah berpakaiannya. Kalau suku primitif itu kan mereka tidak mengenal pakaiannya. Nah, ini suku Baduy Dalam ini adalah contoh masyarakat yang bersikap tradisional. Berikutnya, faktor penghambat perubahan sosial budaya yang keempat yaitu adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. Contohnya adalah para orang tua yang melarang anaknya menggunakan internet. Jadi ketika pertama kali internet itu dikenalkan kepada masyarakat, itu banyak orang tua yang melarang karena mereka berprasangka internet ini akan merusak anak-anak mereka, merusak generasi muda. Yang kelima, faktor penghambat perubahan sosial budaya yaitu adat istiadat atau kebiasaan. Contohnya adalah awalnya petani menolak menggunakan traktor dalam membajak sawah. Mereka juga menolak menggunakan mesin pemotong padi pada saat panen.
Nah, alasan mereka menolak karena mereka sudah terbiasa menggunakan sistem tradisional. Nah, mereka juga khawatir dengan adanya mesin-mesin yang nanti akan menggantikan tenaga manusia yang nantinya akan mempengaruhi pekerjaan mereka. Pekerjaan mereka menjadi hilang. Lalu bagaimana perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya? Nah, perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya ini bisa ada dua, yaitu masyarakat mengalami integrasi sosial atau masyarakat mengalami disintegrasi sosial. Integrasi sosial berarti masyarakat menerima perubahan secara positif dengan cara beradaptasi. Sedangkan disintegrasi sosial, yaitu perpecahan, berarti masyarakat tenggelam dalam persoalan yang dihadapi atau masyarakat kesulitan dalam beradaptasi. Nah, kita akan bahas lebih jauh tentang disintegrasi sosial atau perpecahan. Disintegrasi sosial ini akan menimbulkan gejala-gejala kehidupan sosial yang tidak normal atau social problem. Contohnya adalah akan terjadi aksi protes atau demonstrasi. Ketika ada terjadi perubahan sosial budaya di suatu masyarakat, apabila itu tidak bisa diterima oleh masyarakat, maka akan terjadi aksi protes atau demonstrasi. Demonstrasi adalah cara menyampaikan aspirasi atau keinginan melalui poster, yel-yel, teriakan, lagu, puisi, pidato, slogan, dan pernyataan tertulis, tidak dengan umpatan atau cacian, apalagi aksi anarkis. Disintegrasi sosial juga dapat berupa kriminalitas. Kriminalitas ini yaitu kejahatan yang terjadi akibat pengaruh interaksi dengan orang yang cenderung melawan norma atau karena pengaruh media massa atau teknologi. Disintegrasi sosial berikutnya bisa berupa kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini disebabkan karena adanya kekosongan jiwa para remaja yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang orang tuanya. Kekosongan jiwa dapat dialami oleh siapa saja, bisa mereka yang berasal dari keluarga mampu maupun kurang mampu. Para remaja juga kerap mengalami yang namanya demonstration effect. Apa itu demonstration effect? Demonstration effect adalah pola hidup yang memperlihatkan ketidaksesuaian penampilan dengan keadaan sebenarnya. Jadi bahasanya itu mereka sok kaya, sok keren, sok artis, dan lain-lain, tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, ini adalah contoh kenakalan remaja. Lalu bagaimana masyarakat harus bersikap apabila terjadi perubahan sosial budaya? Perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu tentu akan meninggalkan suatu kondisi baru. Nah, kondisi baru ini harus kita sikapi dengan secara selektif. Harus dipertimbangkan kekurangan kelebihannya dan pengaruh positif negatifnya. Nah, kita sudah sampai ke tahap akhir pembelajaran kali ini. Nah, jadi setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan. Jadi pilihlah perubahan yang membawa kebaikan. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.